Bangsa Indonesia sudah selayaknya bangga punya sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika yang memakan biaya pembangunan sebesar 3,6 triliun dengan luas lahan kurang lebih 1035 hektar memang tidak murah. Dana sebesar itu jika dialokasikan pada sektor lain akan menghasilkan banyak output bagi masyarakat Indonesia. Namun kita juga harus mengingat kata pepatah dan para sesepuh kita, para sesepuh pendahulu telah mengatakan, Jer Basuki Mowobeyo, yang artinya adalah kalau memang menginginkan sesuatu yang istimewa harus berani mengeluarkan biaya. Dan hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Melalui ITDC atau BUMN yang bertugas untuk mengembangkan wisata di Indonesia, telah mengusulkan pembangunan sirkuit di Mandalika di kawasan wisata super prioritas Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan saja, pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya layaknya cuilan surga yang terhampar ke negeri ini. Itulah yang akan didapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para peselancar internasional sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort dan hotel mewah juga waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Indonesia kembali ikut berpartisipasi dalam ajang balap motor dunia yaitu MotoGP pada tahun 2022 ini. Sebelumnya negara Indonesia pernah menggelar event balap MotoGP pada tahun 1996 di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Pembangunan sirkuit Mandalika yang menghabiskan anggaran sekitar 3,6 triliun rupiah tak pernah ada ruginya, karena telah mengangkat martabat bangsa pada dunia internasional. Sirkuit Mandalika diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November tahun 2021. Selain menggelar event MotoGP, sirkuit Mandalika juga ikut serta dalam event World Superbike dan juga Asia Talent Cup. Sudah tidak diragukan lagi jika sirkuit Mandalika menjadi daya tarik baru bagi para penikmat MotoGP. Lokasi yang strategis dan memiliki pemandangan yang sangat mengagumkan menjadi daya tarik tersendiri dibanding sirkuit lain. Pembangunan sirkuit bertaraf internasional ini menggunakan material aspal berkualitas tinggi. Keterangan yang diperoleh dari Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, sirkuit Mandalika menggunakan teknologi paling maju di dunia. Teknologi aspal yang digunakan yaitu stone mastic asphalt yang merupakan campuran aspal untuk melapisi permukaan atas aspal. Tujuannya, memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone. Sehingga volume aspal yang digunakan jadi lebih kecil. Sejauh ini baru ada 3 sirkuit yang menerapkan teknologi tersebut, yakni sirkuit Silverstone di Inggris, sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, dan sirkuit Phillip Island di Australia. Pada bulan Februari tahun 2022, MotoGP telah menggelar tes pramusim di sirkuit Mandalika. Usai menjalani uji coba di Sepang, Malaysia, para pembalap MotoGP kembali menjalani uji coba di sirkuit Mandalika. Uji coba tersebut digelar pada tanggal 11 sampai 13 Februari lalu. Para pembalap dan tim MotoGP diketahui tinggal di Lombok selama sepekan setelah menjalani uji coba di Sepang. 24 pembalap MotoGP dari 13 tim pabrikan telah menjalani uji coba di sirkuit Mandalika. Pada hari pertama sesi uji coba diwarnai dengan cuaca yang kurang bersahabat. Race MotoGP pun digelar pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Balapan sempat ditunda karena sirkuit diguyur hujan deras. Dalam situasi ini pawang hujan yang berusaha memindahkan hujan menjadi sorotan media internasional. Ini adalah kearifan lokal Indonesia, dengan kuasa Tuhan selang beberapa saat hujan pun reda, dan balapan siap dimulai. Dalam seri MotoGP Mandalika Miguel Oliveira keluar menjadi yang tercepat. Pembalap asal tim KTM Red Bull itu menjadi raja sirkuit Mandalika. Netizen internasional pun takjub dengan MotoGP seri Mandalika. Beberapa menyebutnya ini adalah sebuah film, semua terkesan dengan MotoGP Mandalika. Saat ini pun masyarakat mulai optimis bahwa pembangunan sirkuit Mandalika adalah investasi jangka panjang terhadap perekonomian negara. Biaya triliunan yang dikeluarkan akan tergantikan dengan turis yang datang ke Indonesia. Selain itu investor dan sponsor pariwisata akan sangat tertarik datang ke Indonesia karena potensi wisata yang luar biasa. MotoGP adalah pertunjukan karakter bangsa Indonesia, di mana bangsa ini menampilkan keramahan, keindahan dan kesopan santunan dalam menjamu pendatang. Tentunya ini sangat berimbas luas ke depannya terhadap perekonomian.